Selamat datang di channel Kreator Bola AC Milan, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang AC Milan. Jika kalian ngaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat update terbaru dari kami. Terima kasih. Matteo Pessina dibuang AC Milan kini jadi berlian di Atalanta. Cetak 2 gol ke gawang Napoli di Coppa Italia. Gelandang muda terbuang AC Milan, Matteo Pessina, semakin memancarkan sinar bersama Atalanta. Atalanta sukses mengalahkan Napoli dengan skor telak 3-1 pada leg kedua semifinal Coppa Italia. Sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan, Atalanta langsung mendominasi. Atalanta patut bersyukur dengan penampilan impresif Matteo Pessina pada laga ini. Gelandang serang yang didatangkan Atalanta dari AC Milan itu berhasil mencetak 2 gol ke gawang Napoli. Hal ini tentu sangat penting bagi karir Pessina. Sebelumnya, banyak pihak mulai meragukan kualitas pemain timnas Italia tersebut. Dengan 2 gol yang ia buat ke gawang Napoli, maka Pessina diyakini bakal semakin percaya diri dan tampil lebih bagus. Apalagi usianya masih sangat muda, 23 tahun. Masih banyak ruang bagi Matteo Pessina untuk bersinar bersama Atalanta di Liga Italia. Nama Matteo Pessina cukup menjadi buah bibir di Serie A Italia sepanjang 2020 ini. Pemain Italia berusia 23 tahun itu tampil apik menjalani masa pinjaman bersama Hellas Verona dari Atalanta pada musim lalu. Total, Pessina mencatatkan 35 penampilan dengan kontribusi 7 gol. Sebuah catatan gemilang bagi Pessina yang bermain sebagai gelandang tengah. Matteo Pessina adalah pemain versatil yang bisa mengisi banyak posisi dalam pola 4-2-3-1 andalan Pioli. Pessina bisa main sebagai gelandang tengah, gelandang bertahan, gelandang serang, dan sama baiknya. Terungkap alasan sederhana CEO AC Milan jatuh cinta kepada sosok Stefano Pioli. Ivan Gazidis, yang saat ini menjabat sebagai CEO AC Milan, mengungkapkan alasan sederhananya jatuh cinta terhadap sosok Stefano Pioli. Ex-petinggi Arsenal itu menyebut Stefano Pioli sebagai pelatih yang tidak banyak bicara namun nyata dalam hal kinerja. Kekaguman Gazidis terhadap Pioli juga berdasarkan pada fokus kerja yang selalu diutamakan oleh pelatih utama Rossoneri tersebut. Tak hanya itu, kecerdasan Pioli dalam manajemen tim sebesar AC Milan membuatnya merasa takjub. Pioli adalah orang yang cerdas, dia adalah orang yang sederhana namun mendalam. Puji Gazidis terhadap sosok Pioli. Dikutip dari Sempre Milan, dirinya segera akan mengerti adanya tekanan di sini. Hal itu akan datang pada saat yang sulit. Salah satu hal yang mengesankan adalah fokusnya pada pekerjaan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Kagumnya. Lebih lanjut, Gazidis menyukai bagaimana sikap yang dimiliki Pioli dalam menanggapi berbagai rumor yang beredar. Fokusnya terhadap pekerjaan membuat Pioli tak mudah goyah dengan terpaan isu tak sedap yang mengarah kepadanya. Dia terlihat tidak pernah memperhatikan rumor. Dia dalam membuktikan diri mampu menjalankan klub sebesar ini. Itulah yang membuat saya jatuh cinta dengan sosok Stefano Pioli. Di balik kegemilangan AC Milan dalam mengarungi musim ini, tentu tak sedikit tekanan yang pernah menghampiri Stefano Pioli. Apalagi Stefano Pioli sempat melakoni awal yang tidak mudah ketika pertama kali membesut AC Milan. Sahabat, ini masalah dalam salahnya para manajer. Direktur of Operational Bologna, Walter Sabadini, memuji Sporting Direktur AC Milan yakni Federic Massara sebagai Mohamed Salahnya para manajer. Massara gabung Milan sejak Juni 2019 bersama Paolo Maldini dan Boban. Ia mulai proyek baru di San Siro. Sejak pertengahan 2019 mereka bekerja keras merancang proyek untuk bisa membawa Milan bangkit dan kembali ke Liga Champions. Mereka mendatangkan banyak pemain ke San Siro. Banyak pemain muda direkrut ke San Siro, diimbangi dengan perekrutan beberapa pemain senior. Hasilnya, Milan kini tampil ciamik. Sekarang pasukan Stefano Pioli tak cuma berpeluang lolos ke Liga Champions, tapi juga punya kans memenangi Scudetto.
Walter Sabatini pernah menjadi tutor bagi Federic Massara saat masih di Palermo. Keduanya kemudian juga bekerja sama di AS Roma dengan peran yang sama. Sabatini tahu betul kualitas Massara. Maka dari itu ia pun mengaku heran mengapa AS Roma sampai berpisah dengan pria 52 tahun tersebut. Roma membuat kesalahan dengan melepaskan seseorang dengan budaya, pendidikan, dan komitmen yang hebat. Ia tiba pukul 7.30 dan pulang larut malam. Claude Giallorossi melakukan kesalahan, katanya kepada Tele Roma. Saya tahu itu betul dikonfirmasi karena ia membela Monchi, dan sikap ini mematikan, cerita yang cukup suram. Walter Sabatini kemudian memberikan pujian setinggi langit kepada Federic Massara. Ia membandingkan Massara dengan bintang Liverpool yang juga pernah membela AS Roma, yaitu Mohamed Salah. Federic Massara adalah Mohamed Salahnya manajer. AC Milan susun rencana untuk mempermanenkan Diogo Dalot. Rumor ketertarikan AC Milan terhadap Diogo Dalot nampaknya bukan isapan jempol belaka. Rossoneri diberitakan tengah menyusun penawaran agar bisa membeli sang bek secara permanen dari Manchester United. Dalot merupakan salah satu bek muda yang dimiliki Manchester United. Didatangkan dari Porto pada tahun 2018, sang bek kesulitan untuk menembus tim utama MU. Di musim panas kemarin, Dalot mencoba peruntungan baru dalam karirnya. Ia dipinjamkan ke MU ke AC Milan selama satu musim lamanya. Calcio Mercato mengklaim bahwa manajemen Milan sangat puas dengan performa Dalot. Mereka ingin mempermanenkan sang bek di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Stefano Pioli merasa puas dengan penampilan Dalot. Bek muda asal Portugal itu bermain dengan sangat baik selama dipinjamkan ke AC Milan, meski ia tidak terlalu reguler menjadi starter. Stefano Pioli menilai sang bek bakal jadi pemain top di masa depan, sehingga ia ingin mengamankan jasanya. Menurut laporan tersebut, kans Milan untuk mempermanenkan jasa Dalot cukup terbuka lebar. Sang bek dilaporkan sudah tidak masuk dalam rencana oleh Gunnar Solskjaer. Dalot dinilai tidak cukup bagus untuk menjadi bagian dari setan merah. Jadi MU siap dengarkan tawaran yang masuk untuk pemuda berusia 21 tahun tersebut. MU diberitakan tidak mematok harga yang tinggi untuk Dalot. Milan bisa mengamankan jasa sang bek dengan bayaran sekitar 20 juta euro saja. AC Milan menurut laporan Gazzetta dello Sport, Selasa 9 Februari 2021, tertarik menampung kiper AS Roma Antonio Mirante. Milan berpeluang mendapatkan sang kiper secara gratis. Kontrak Antonio Mirante di AS Roma akan berakhir pada 30 Juni 2021. Sampai saat ini, Giallorossi tak berencana untuk mengadakan pembicaraan seputar kontrak baru. Hal inilah yang akan dimanfaatkan AC Milan pada musim panas mendatang. Antonio Mirante sejauh ini sudah mencatatkan 11 penampilan di Serie A. Mirante tercatat kebobolan 19 gol dan mampu menorehkan 4 clean sheet. Bakat yang tersisa itulah yang berusaha dimaksimalkan oleh Milan. Rencananya Antonio Mirante akan dijadikan kiper ketiga. AC Milan sudah bisa mengikat Antonio Mirante dengan kesepakatan prakontrak, sehingga langsung pindah saat kontraknya berakhir pada musim panas nanti. Antonio Mirante bergabung dengan AS Roma pada 2018. Kiper asal Italia itu hanya menjadi pelapis dan baru mencatatkan 31 pertandingan di semua kompetisi. AC Milan saat ini sedang berusaha untuk melakukan negosiasi perpanjangan kontrak dengan pemain-pemain yang dianggap masih potensial. Direksi Milan sedang berupaya memperpanjang kontrak Donnarumma. AC Milan berharap negosiasi perpanjangan kontrak segera rampung. Setelah itu, Rossoneri akan mengatur strategi untuk mendatangkan pemain-pemain anyar yang dibutuhkan. Semua itu dilakukan AC Milan agar bisa memiliki skuad yang tangguh untuk musim depan, apalagi musim ini. Milan terlibat dalam perburuan gelar Serie A musim ini.